Helco ini sepertinya meledak. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir ke channel saya, Dragon Elektronik. Dalam video kali ini saya kedatangan sebuah mesin las. Mesin las ini mereknya KKM MMA 160 ini ya yang jelasnya, ataupun 160 ampere, yang mana mesin las ini sendiri finalnya sudah menggunakan IGBT ya. Nah, mesin las ini kendalanya bila kita menyalakannya, relay terdengar bunyi dan lampu indikator ini menyala, namun kipas tidak berputar. Nah, kita akan coba, lalu nanti kita akan mengukur dari output keluaran mesin las ini ya. Namun output pada minnya sudah menggunakan rombak-rombakan ya, mungkin mengalami kerusakan dulunya lalu dirombak. Nah, kita coba untuk menyalakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya posisikan sakar pada posisi on. Nah, terdengar suara relay berbunyi lalu dan lampu indikator menyala. Kita coba untuk mengukur outputnya, apakah di sana ada keluar tegangan. Kita posisi skala volt DC, selektor warna merah kita taruh di posisi positif, dan yang warna hitam kita taruh di posisi negatif. Nah, di sana ada keluar tegangan di antara sekitar 70 volt gitu ya. Nah, oke kawan, kita matikan terlebih dahulu alat ini karena tidak boleh lama-lama ya dalam posisi seperti ini. Nah, tadi kita sudah mengecek keluaran dari output mesin las ini. Mesin las ini mengeluarkan output sebesar DC kurang lebih 70 volt. Artinya mesin ini masih menyala normal, namun kipas tidak berputar. Nah, hal seperti ini tentunya kipas, maksud saya mesin las ini tidak boleh kita gunakan untuk bekerja mengelas gitu ya, dikarenakan bisa berakibat panas berlebih yang nantinya akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam, dikarenakan kipasnya tadi tidak berputar ya. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuka terlebih dahulu mesin las ini lalu mengecek apakah yang terjadi yang mengakibatkan kipas itu tidak berputar. Apakah kipasnya sendiri yang sudah rusak ataukah tegangan untuk kipas ini sendiri yang tidak ada gitu ya. Oke, saya akan membukanya terlebih dahulu dan ikuti terus video ini. Lanjut kawan-kawan, sini saya akan membuka baut-baut pada kipas ini, maksud saya mesin las ini. Nah, ini dia kawan, penampakannya seperti ini dan lumayan kotor ya. Sangat kotor ya. Dan di sana bila kita perhatikan sebentar, nah, ada sebuah Helco ya ini. Nah, Helco ini sepertinya meledak kawan, sudah melembung ya, kelihatan nggak mana? Nah, ini. Nah, itu di sana. Dan Helco itu sepertinya sudah meledak kawan, dan mungkin masih ada komponen-komponen yang mengalami kerusakan
tapi dikarenakan ini sangat kotor, maka saya akan membersihkannya terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam melakukan pengecekan yang lainnya ya. Nah, itu dia ya. Oke, saya akan membersihkannya terlebih dahulu ya kawan-kawan. Barusan tadi saya membersihkan mesin las ini. Nah, sebelum saya membongkarnya, yang mana tadi di sana terdapat elko yang meledak ya. Terlebih dahulu saya harus mengecek tegangan yang menuju kipas. Nah, ini dia. Ini adalah kabel yang menuju kipas di sana ya. Nah, saya akan melakukan pengecekan yang ada di konektor ini ya teman-teman. Ini adalah konektor jalur kipas. Bentar, saya akan menghidupkannya terlebih dahulu. Nah, ternyata saklar posisi on, kipas ini sudah hidup kawan. Itu ya, indikator power sudah menyala. Saya ambil multi tester. Kabel merah saya tancapkan di sini. Saya probe merah. Nah, probe warna hitam saya tancapkan di kabel warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, di multitester tidak ada tegangan, hanya 537 mV ya kawan-kawan, yang mana biasanya 24 volt ataupun ada juga yang menggunakan kipas bertegangan 12 volt. Ini hanya 541 mV, artinya tegangan tidak ada ya. Oke, saya matikan. Nah, relay sudah berbunyi mati. Dan selanjutnya saya harus membongkar total rangkaian ini untuk mengecek apakah kiranya yang membuat tegangan penyuplai kipas ini tidak menyala. Di sana ada sebuah MOSFET IRFF Z44 dan nanti saya akan memeriksanya. Sekalian saya akan mengganti elko yang meledak ini kawan. Oke. Nah, saya akan mulai membongkarnya.
seperti ini ya teman-teman. Dan nanti saya akan memeriksa ini adalah sebuah MOSFET, kodenya Z44. Nah itu ya, IRFZ24. Oke, lanjut saya membongkar bagian-bagian ini. Nah itu dia kawan-kawan, elko besar sini sudah meledak. Nampaknya meledaknya sudah lama ya, dari bekasnya ini. Nah nanti saya akan membongkarnya sekalian. Namun terlebih dahulu saya mengecek tegangan untuk kipas sendiri ya. Oke ya teman-teman, barusan tadi saya melakukan pemeriksaan dan ternyata saya keliru teman-teman dalam menganalisa kipas ini sendiri, yang mana mesin las ini ataupun merek ini rangkaian untuk menghidup matikan kipasnya itu berbeda dengan yang lainnya pada umumnya kawan. Yang mana yang lainnya itu bila kita menyalakan untuk pertama kali langsung hidup, namun ini tidak kawan. Nah ada rangkaian-rangkaian khususnya di sini ya, nanti akan saya jelaskan supaya sebagai pelengkap. Begini kawan, soket ini nantinya menuju ke soket ini ya kawan. Nah yang mana kita ketahui ini adalah jalur feedback dari keluaran output mesin las ini ataupun dari Ersan sini ya. Biasalah semua mesin las pasti ada jalur feedbacknya. Nah di saat kita nanti menghidupkan pertama kali, mesin ini menyala namun kipas tidak berputar. Nah jika kita melakukan pengelasan thread begitu ya, lalu jalur feedback ini akan mengirimkan tegangan ke rangkaian yang ada di dalam mesin las ini, dan di saat itulah kipas ini baru berputar. Nah begitu teman. Nah kita akan coba dulu menghidupkannya ya, menyalakannya. Tapi di sini saya menggunakan tegangan 300 voltnya, yaitu seperti ini kawan. Ini adalah elko dan dioda sebagai pengganti yang ada di sana supaya lebih mudah dalam pengecekan gitu ya. Biasalah ini ya. Nah sini saya akan menyalakannya. Bismillah. Oh sebentar, sekalian kita ukur tegangan yang ada di soket kipas ya. Ini adalah soket kipas dan kita pantau tegangannya bagaimana. Sebentar kawan-kawan, probe merah ke merah, probe hitam ke hitam. Nah begini. Dan di sana adalah alat ukur tegangan, kita posisikan di DC. Nah saya nyalakan. Bismillah. Nah relay sudah berbunyi dan lampu indikator sudah menyala, artinya mesin ini sudah menyala seperti semula ya.
pertama kali kita menghidupkan. Namun kipas tidak berputar. Nah, saya akan memberikan tegangan feedback kecil saja ya. Saya akan menggunakan multitester yang ditaruh di skala 1K. Nah, multitester ini akan mengeluarkan tegangan sekitar 2,5 volt gitu ya, kecil. Probe hitam saya taruh di soket pin sebelah kiri ini. Nah, nampak ya. Dan probe merah ini akan saya tempelkan sesaat saja kawan, ibarat mengeras thread begitu ya, seperti ini. Nah, kipas di sana berputar kawan, dan tegangan yang terbaca sana 25 volt sesuai dengan tegangan regulator mesin ini sendiri. Begitu ya cara kerjanya. Dan kipas itu akan berputar seterusnya atau hidup bila kita melakukan pengelasan terus-menerus begitu. Namun jika di atas 5 menit kita tidak melakukan pengelasan, maka kipas ini akan mati kawan. Nah, itu cara kerjanya ya, seperti itu. Dan di saat kipas ini mati, penggunanya menganggap bahwasanya mesin las ini rusak. Nah, makanya mesin las ini dibawa ke tempat saya, dan saya pun baru kali ini memegang mesin las seperti ini. Oke ya, saya matikan terlebih dahulu supaya lebih jelas kita. Sebentar, ini nanti akan saya jelaskan cara kerjanya sebagai pelengkap. Barangkali kawan-kawan menemukan atau kedatangan mesin las seperti ini, mungkin ini bisa jadi sedikit wawasannya ya. Nah, dalam tenggang waktu 5 menit tadi, jika kita tidak melakukan pengelasan, yang dimana tadinya heatsink ini telah terjadi kenaikan suhu atau panas begitu ya, dan di saat 5 menit itu mungkin heatsink ini sudah mengalami penurunan suhunya. Jadi komponen yang berhubungan dengan heatsink ini kemungkinan bisa aman begitulah ya. Mungkin itu sudah di set dari pabrik pembuatnya. Nah, oke kawan-kawan, di sini akan saya jelaskan ya bagaimana cara kerjanya. Dan nanti saya akan memodifikasi kipas ini seperti halnya mesin-mesin las yang lain ya. Bila pertama kali dinyalakan langsung hidup, tidak harus menunggu pengelas-pengelasan supaya tidak ada tanggapan-tanggapan begitu ya. Kadangkala pengguna hanya mendengarkan dari kipas. Bila kipas masih berputar berbunyi, berarti masih oke gitu ya. Tapi jika kipas ini mati, apakah rusak atau arusnya terputus begitu. Jadi nanti saya akan memodifikasinya. Nah, begini kawan cara kerja rangkaiannya. Ini hanya sebagai pelengkap lah ya. Ini kabel yang menuju kipas atau untuk tegangan kipas ya. Dan di sini terdapat sebuah MOSFET IRF Z24 sebagai penyaklarannya. Kabel warna merah dari kipas ini langsung menuju jalur tegangan 25 volt dari regulator ya, power supply-nya. Nah, dan kabel warna hitam ini menuju kaki drain-nya MOSFET. Sementara kaki source-nya ini telah terhubung langsung ke ground-nya power regulator itu tadi. Nah, jika si MOSFET ini mendapat tegangan dari kaki gate, maka si MOSFET ini meng-on-kan drain dan source begitu, sehingga kipas ini pun menyala berputar gitu ya. Nah,
Yang mendrive kaki gate MOSFET ini sendiri ialah ini kawan, IC LM358. Ini adalah IC komparator ya, ataupun IC pembanding. Nah, IC ini akan membandingkan tegangan bila mana ada tegangan masuk dari pin feedback ini. Nah, dia akan langsung mendrive gate-nya si MOSFET ini. Dan dia akan memberi waktu jeda selama 5 menit. Bila di atas 5 menit tidak mendapat tegangan ataupun dia tidak ada membanding-bandingkan tegangan dari feedback, maka dia akan memutus tegangan untuk gate-nya si MOSFET ini, dan jalur warna hitam ini pun terputus dari ground, maka si kipas pun mati. Nah, begitu kawan. Jadi di sini saya akan modifnya, saya hanya akan mencabut ini MOSFET ini ya. Oke, akan saya cabut sebentar. Saya akan mengambil solder supaya penggunanya sendiri gampang gitu ya, tidak ada lagi pikiran-pikiran apakah ini rusak atau gimana, ataupun serupa halnya mesin-mesin las yang lainnya gitu pada umumnya. Agak keras kawan. Bentar, saya tambah dulu timah. Nah, sudah ini ya, tercabut. Dan saya hanya akan menjemper kaki drain dan source-nya kawan. Nah, begitu. Potong. Saya hanya melakukan penjemperan kaki drain dan source, sementara kaki gate saya biarkan saja. Artinya kabel warna hitam untuk ground dari kipas ini sudah tersambung langsung ke groundnya, yang mana tadi kabel warna merah ini terhubung langsung dengan jalur tegangan 25 volt. Maka di saat kita menyalakan mesin ini pertama kali, dan kipas pun langsung berputar dan tidak akan mati-mati lagi sebelum kita mematikan alat ini sendiri, tidak seperti semulanya ya. Dan cara ini aman kawan, tidak merusak ya, karena ini sudah seperti rangkaian-rangkaian mesin las pada umumnya. Nah, jadi sekarang saya akan merakit kembali seperti semula, yang mana elko yang meledak di sana sudah saya ganti dengan yang baru ya. Ini ya, maaf. Nah, ini yang meledak sudah saya ganti, dan saya akan merakitnya. Bila nanti sudah selesai, saya akan tampilkan lagi sekalian kita untuk melakukan pengelasan. Oke kawan, saya akan merakitnya terlebih dahulu. Oke kawan-kawan, akhirnya selesai juga saya merakit mesin las ini, dan saatnya melakukan uji coba pengelasan. Sebentar, saya pasang dulu kabel dan kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kipas langsung menyala, tidak lagi seperti semula ya. Dan saya coba setengah ya,
ampernya. Kita coba di 130. Coba di 160. Ya, sudah kawan. Oke kawan-kawan, itu saja untuk kali ini dan semoga video ini bermanfaat dan tunggu video-video saya selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.